Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nika Demas Prabadewi dengan NIM 231101150. Jadi, ini merupakan video praktik mata kuliah teori dan praktikum konseling individu yang diampu oleh Ibu Dr. Putu Ari Darmayanti, SPD MPD, dan Ibu Dr. Luh Putu Sri Lestari, SPD MPD. Jadi praktik konseling ini dilaksanakan oleh saya sendiri, Nika Demas Prabadewi, sebagai mahasiswa praktik. Pada praktik ini saya berperan sebagai konselor dan teman saya, Rina, berperan sebagai konseli. Adapun kasus dalam praktik konseling ini berkaitan dengan kesulitan konseli mengontrol penggunaan smartphone berlebihan yang berdampak pada belajar, pola tidur, dan hubungan dengan orang tua. Berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan konseling behavioral untuk membantu konseli membentuk perilaku yang lebih positif. Adapun teknik yang digunakan adalah self-management untuk membantu konseli mengelola perilaku melalui self-monitoring, goal setting, stimulus control, dan self-reward dan tugas rumah. Melalui konseling ini diharapkan konseli mampu mengelola penggunaan smartphone, meningkatkan kedisiplinan belajar, dan mempertahankan perubahan perilaku positif. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan video proses konseling individu menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik self-management. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana? Sudah nyaman duduknya? Sudah, Ibu. Jadi, selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya, supaya lebih nyaman. Jadi, di sini nama Ibu Praba. Di sini Ibu sebagai konselor dalam sesi konseling hari ini. Nah, jadi Ade boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, Ibu. Jadi perkenalkan saya Rina. Saya dari kelas 10 MIPA 4, Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih sudah datang untuk konseling hari ini ya, Rina. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu, Ibu akan jelaskan dulu mengenai asas. Jadi dalam melakukan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan keterbukaan. Asas kerahasiaan ini artinya semua hal yang diceritakan di sini itu bersifat rahasia yang tidak disebarluaskan, dan asas keterbukaan di mana Rina harus dengan jujur dan terbuka mengenai cerita dan perasaan Rina. Dan juga kita akan sepakati waktu bagaimana kalau sesi hari ini berlangsung selama 30 menit. Apakah Rina bisa paham dan setuju? Baik, Bu. Saya sudah paham dan setuju dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, Rina. Sekarang coba Rina bisa ceritakan apa yang Rina rasakan dan alami akhir-akhir ini. Jadi saya itu susah fokus belajar, Bu, akhir-akhir ini. Oh, jadi boleh diceritakan apa yang membuat Rina sulit fokus belajar? Saya terlalu sering main smartphone. Rina merasa penggunaan smartphone itu mulai mengganggu kegiatan belajar ya? Iya, Ibu. Jadi saya tuh sering main TikTok dan scroll media sosial sampai lupa waktu. Sepertinya penggunaan smartphone ini cukup sering dilakukan sampai mempengaruhi kegiatan sehari-hari Rina. Iya, Ibu. Jadi kadang tuh saya tidur larut malam gara-gara main HP. Biasanya dalam sehari Rina menggunakan smartphone itu berapa lama? Bisa sampai 7 atau 8 jam. Cukup lama juga ya Rina penggunaan smartphone-nya. Iya, Bu. Saya juga kadang niatnya sebentar tapi malah keterusan. Jadi Rina merasa sulit mengontrol penggunaan smartphone karena hal itu ya? Iya, Ibu. Nah, jadi apa dampak yang paling Rina rasakan dari penggunaan smartphone yang berlebihan itu? Jadi nilai saya itu jadi turun. Terus saya itu juga sering ngantuk di kelas. Berarti penggunaan smartphone itu mulai berdampak pada belajar dan juga kondisi tubuh Rina. Iya, Ibu. Orang tua saya itu juga sering marah sih biasanya karena saya sering main HP. Dari yang Rina ceritakan ini, terlihat bahwa kebiasaan menggunakan smartphone secara berlebihan itu sudah cukup mengganggu aktivitas Rina dan juga tanggung jawab Rina sehari-hari. Iya, Ibu. Saya juga sebenarnya ingin mengurangi, tapi agak susah. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengajak Rina menggunakan teknik self-management. Teknik ini membantu seseorang mengatur dan juga mengontrol perilakunya sendiri secara bertahap. Maksudnya Ibu bagaimana? Jadi nanti Rina akan belajar mengatur sendiri penggunaan smartphone, mulai dari menyadari kebiasaan, membuat target, dan juga mengontrol waktu penggunaannya. Oh, begitu ya, Ibu. Iya. Sekarang coba Rina perhatikan, biasanya kapan Rina paling sering dalam menggunakan smartphone? Biasanya malam, Ibu. Habis belajar saya malah lanjut main HP sampai larut malam. Berarti waktu malam menjadi waktu yang paling sering untuk Rina menggunakan smartphone secara berlebihan itu ya? Iya, Ibu.
Kalau begitu, kita coba untuk membuat target sederhana dulu. Smartphone ini bisa dikurangi menjadi berapa jam dalam sehari? Mungkin jadi 4 jam dulu deh Bu. Bagus, jadi itu target yang cukup realistis untuk dicoba ya Rina. Ya Ibu. Nah, sekarang coba pikirkan apa yang bisa Rina lakukan supaya tidak terus bermain smartphone di malam hari. Mungkin HP saya itu akan saya taruh jauh dari tempat tidur. Ya, itu ide yang bagus Rina. Jadi Rina bisa mencoba mengurangi kesempatan untuk bermain smartphone terus-menerus. Iya. Selain itu, Rina juga bisa membuat jadwal penggunaan smartphone dan memberi waktu khusus untuk belajar maupun istirahat. Ya Ibu, saya akan coba. Kalau Rina berhasil mengikuti target yang sudah dibuat, kira-kira reward apa yang akan Rina berikan untuk diri Rina sendiri? Mungkin saya boleh menonton konten favorit saya di YouTube di hari libur Ibu. Baik, itu bisa menjadi bentuk penghargaan untuk diri sendiri setelah berhasil mengontrol penggunaan smartphone ya Rina. Iya Ibu. Baik Rina, agar target yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik, Ibu ingin memberikan tugas rumah untuk Rina. Jadi apakah Rina bersedia melakukannya? Bersedia Ibu. Baik, jadi nanti selama 1 minggu ke depan, Rina diminta mencatat penggunaan smartphone setiap hari. Jadi catat berapa lama penggunaan smartphone, waktu penggunaannya, dan apakah Rina berhasil memenuhi target maksimal 4 jam per hari dalam penggunaan smartphone. Baik Ibu, saya akan mencatatnya. Selain itu juga, setiap malam Rina juga diminta menaruh smartphone jauh dari tempat tidur dan mencatat apakah berhasil melakukannya atau tidak. Baik Bu. Jadi jika Rina berhasil menjalankan target yang sudah ditentukan, jangan lupa nanti memberikan reward juga yang sudah disepakati seperti tadi. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi hasil catatan tersebut bersama-sama. Siap Ibu, saya akan berusaha menjalankannya. Nah, langkah yang akan Rina lakukan itu adalah mencatat penggunaan smartphone setiap hari, mengurangi durasi penggunaan maksimal 4 jam, menjauhkan smartphone saat malam hari, memberikan penghargaan kepada diri sendiri ketika berhasil mencatat target, serta mengerjakan tugas rumah berupa lembar pemantauan penggunaan smartphone selama 1 minggu. Iya Ibu, saya paham. Setelah kita melakukan sesi ini, apa yang Rina sadari? Saya sadar kalau saya itu terlalu sering main HP sampai mengganggu belajar dan kesehatan saya Ibu. Baik, jadi penggunaan smartphone yang berlebihan ini membuat Rina menjadi kurang disiplin dalam mengatur waktu belajar dan juga waktu tidur ya. Iya Ibu. Jadi Ibu akan merangkum dari sesi yang sudah kita jalani hari ini. Jadi hari ini kita membahas bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan ini membuat Rina sulit fokus belajar dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari proses tadi, Rina mulai belajar mengontrol perilaku melalui teknik self management dengan membuat target dan pengaturan penggunaan smartphone. Apakah sesuai Rina? Iya Ibu, sesuai. Untuk kedepannya, coba Rina mulai untuk konsisten menjalankan target yang sudah dibuat secara perlahan ya. Iya Ibu, saya akan coba. Baik, bagaimana perasaan Rina setelah kita melaksanakan sesi ini? Lebih tenang Bu, dan jadi lebih semangat buat mengurangi main HP. Nah, Ibu senang mendengarnya Rina, dan juga terima kasih karena sudah terbuka pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih juga ya Ibu. Sampai jumpa Rina untuk pertemuan selanjutnya Baik. yang akan kita bahas. Baik. Terima kasih. Baik, demikian proses praktik konseling individu dengan pendekatan behavioral menggunakan teknik self management telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil konseling menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap penggunaan smartphone berlebihan dan dampak negatifnya. Melalui teknik self management, konseling menyusun strategi perubahan perilaku dan mendapatkan tugas rumah untuk memantau saat mengevaluasi perkembangannya. Secara keseluruhan, proses konseling berjalan dengan baik. Konseling bersikap terbuka, kooperatif, dan berkomitmen mengurangi penggunaan smartphone secara berlebihan. Baik, sekian video praktik dari saya tutup dengan salam Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.